warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja program pendidikan Profesi Guru periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Liharda SPDI dari SMP Negeri 6 Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 9 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Profesi Guru periode 1 tahun 2023 dengan mengambil tema empati dan menghormati. Materi kelas 7 semester 2. Untuk itu, marilah kita saksikan video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bersedia. Beri salam pada ibu guru kita. Doa mulai. Lagu wajib dulu, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada anak untuk memimpin, silakan. Semuanya silakan berdiri. Ada semua ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang berempati. Apakah sudah siap? Siap. Sebelum kita mulai, silakan cek dulu kerapiannya. Bajunya silakan didalamkan. Kemudian dasinya silakan dipakai. Sudah? Kita memasuki materi. Di sini akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetisi di dalam kita belajar tentang empati ya. Nah, yang pertama adapun indikatornya, peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 8 dan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti Quran Surat An-Nisa
tentang perilaku empati terhadap sesama. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa. Adapun indikatornya itu ya 3. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, di sini setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik harus dapat mampu ya. Yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa. Kemudian yang kedua, menjelaskan arti. Dan yang ketiga, menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi Quran Surat An-Nisa. Dan kalian amati gambar yang ada di depan ya. Nah, di situ ada 3 gambar. Yang pertama ada terkena musibah banjir. Kemudian apa? Banjir ya. Nah, jika teman atau saudara kita mengalami kebanjiran atau mengalami musibah, maka sikap kita adalah empati. Harus empati ya sesama manusia. Di sini sebelum kita lanjut ke materi, ada pun kompetensi inti ya. Nah, yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu adalah KI 1. Kemudian KI 2 adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan. Kemudian yang ketiga atau KI 3 itu memahami atau menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural ya, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemudian yang terakhir atau KI 4 itu ada menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif. Oke. Bu, yang belakang. Jangan tidur lah mas. Di sini kita akan memasuki materi tentang sikap empati ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang sikap empati? Ada yang bisa? Ayo. Manda, jawab masih. Siapa? Ayo. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang bisa menjelaskan tentang rasa sikap empati terhadap sesama. Zaura. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan sebelum Ibu memaparkan materinya? Ayo. Ya, ayo baca. Keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, Empati empati dapat diartikan Di sini materi kita adalah tentang sikap berempati. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan materinya, siapa yang bisa menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu menurut pemahamannya? Ya, silakan. keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama terhadap orang lain. Nah, misalnya orang lain itu terkena musibah, jadi kita sebagai manusia kita harus menolong atau membantunya. Itu rasa empati kita. Oke. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ya, itu tentang empati atau sikap empati kita. Di
sini siapa yang bisa membacanya? Ada yang bisa membantu Ibu? Ya. Oke. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal musakin farzuquhum minhu wa qul hum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Nah, di sini siapa yang bisa mengartikan atau menerjemahkan tentang surat Quran An-Nisa ayat 8? Ayo, siapa? Ayo. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Oke, jadi adapun arti dari Quran surat An-Nisa, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi itu adalah firman Allah tentang rasa empati terhadap sesama manusia. Akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga menjadi orang lain yang merasakan. Jadi ada 3 rasa empati itu akan timbul. Yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan yang ketiga menjadi orang lain yang merasakan. Oke. Nah, di sini di dalam empati itu juga kita harus menghormati ya. Nah, yang pertama itu kita harus menghormati orang tua. Kemudian yang kedua itu menghormati guru. Oke, menghormati orang tua. Bagaimana caranya jika orang tua kita sudah meninggal? Dengan cara apa? Ya, kita mendoakan ya. Nah, kemudian kalau orang tua kita masih hidup, itu dengan menuruti perintah atau tidak melawan. Nah, kalau menghormati guru dengan apa? Ya, kita harus belajar. Apabila ada tugas, kita harus mengerjakan. Ya. Oke, paham sampai di sini? Sebelum kita menyimpulkan materi, di sini Ibu ingin mengetahui sebatas mana kemampuan kalian atau sebatas mana pemahaman kalian tentang empati ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab nanti coba tangan ya. Nah, apa itu empati? Ya. Empati adalah sikap yang merasakan perasaan yang sama apa yang orang lain rasakan. Contohnya, apabila ada teman kita mendapat musibah, kita harus membantunya. Pertanyaan yang kedua, tadi Ibu menjelaskan tentang dalil ya. Nah, dalil empati itu atau firman Allah dalam Quran surat ya, siapa? Quran surat An-Nisa ayat 8. Ya, bagus. Ulang dulu. Tentang rasa empati kita ya. Nah, empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan, pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, jadi dalam istilah lain empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Jadi kita harus memiliki sikap empati terhadap sesama manusia. Demikianlah penjelasan atau materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi